pernikahan yang meriah. Oh Yang Li, grup An kita baru saja bangkrut. Begitu bersemangatnya menikah dengan orang lain, ini sungguh mengejutkan. Bukankah ini pewaris yang baru-baru ini bangkrut dari grup N? Apa yang dia lakukan di sini? Dia mantan pacar mempelai pria dan sahabat mempelai wanita. Ini akan seru. Ngapain kau di sini? Ini acara yang sangat penting. Jangan membuat keributan. Sopan Lang. Ada apa? Akan kujelaskan nanti saat kita kembali. Pacarku dan sahabatku akan menikah. Dan aku baru tahu hari ini. Biar ku berikan hadiah pernikahan. Tidak ada yang aneh tentang itu, kan? Hadiah pernikahan. Uang neraka. Keluargaan, mungkin bangkrut. Tapi aku masih mampu membeli hadiah ini. Anran, kau keterlaluan. Hari ini adalah pesta pernikahanku. Pesta pernikahan. Kukira ini pemakaman. Anran, kau. Ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Satpam, mana satpam? Tangkap dia. Lepaskan aku. Dulu waktu kuliah. Sombong banget, ya. Kamu Nona En. Selalu merendahkanku. Hari ini aku akan tunjukkan ke semua orang. Seperti apa putri sombong itu. Saat jatuh terpuruk. Sebenarnya kamu ini. Panas sekali. Usir dia dari sini. Ini hadiahnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bawa dia kembali. Jishoyen. Tolong, bawa aku pergi. Tunggu. Kau tidak bisa membawanya. Tuan Ji, dia merusak pernikahanku. Dia harus tetap di sini. Kau pikir kau bisa menuntutnya dariku? Selamat atas pernikahanmu, Tuan Muda Uyang. Tapi urusan kita belum selesai. Apa yang kau lakukan di sini? Lebih tepatnya, menikmati penderitaanmu. Kau bohong. Jangan pergi, Ji Xiaoyan. Aku telah diracuni. Tolong aku. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kali ini kau datang padaku. Teknik payah 1 bintang. Anran. Kau masih sama. Menyebalkannya seperti dulu. Seseorang. Di mana dia?
Tuan Ji kelelahan. Jangan ganggu dia. Dengan cara apapun. Temukan dia. Ya, 5 tahun kemudian. Enran, dasar manusia tak berperasaan. Akhirnya kau memutuskan untuk kembali. Ya, 5 tahun. Akhirnya aku kembali. Hei, biar aku tunjukkan padamu beberapa berita domestik yang menghebohkan. Daftar populer. Liao Wei menantang Ouyang Li. Ini adalah ketiga kalinya bulan ini. Tuan Ouyang tertangkap basah oleh istrinya. Drama Tuan Ouyang tertangkap basah. salah paham, salah paham, salah membaca, salah paham, salah paham. Tuan Ouyang, hentikan memukulku. Apa pendapat Anda tentang penurunan harga saham grup Pouya? Ada tanggapan? Kau, jelaskan baik-baik. Dia siapa? Ini sudah yang ketiga kalinya. Ini sudah yang ketiga kalinya. Karma itu kejam. Setelah paman meninggal, grup menyatakan bangkrut. Sekarang, Ouyang Li memegang semua dari klan Yin. Bagaimanapun caranya dia mengambilnya. Aku akan membuatnya memuntahkan semuanya kembali. Wanita sejelek itu bisa melahirkan anak yang begitu cantik. Mamaku adalah wanita tercantik di dunia. Baiklah, ibumu adalah yang tercantik. Bunda cuma pura-pura jelek. Kalau enggak, banyak om-om yang ngejar-ngejar bunda. Begitukah? Aku sebenarnya cukup penasaran. Siapa ayah dari kedua anak ini? Siapa ayah mereka? Kenapa aku merasa mereka terlihat agak The familiar? film was translated and narrated by M Media. Tunggu aku. Apakah kau juga di sini untuk wawancara? Kenapa kau berpakaian seperti ini untuk wawancara? Sampah seperti ini juga bisa datang ke sini. Apakah perekrutnya buta? Beraninya kau bicara seperti itu? Begitu jelek dan berdada rata. Menjijikkan. Dada rata. Sayang, aku cuk deh. Baiklah. Apa yang lucu? Lin Xixiao merekomendasikan ini. Apa perusahaan ini sah? Mereka tidak terlihat seperti orang serius. Xiaoji ada di sini. Xiaoji. Itu dia, perusahaan yang dibanggakan Lin Xixiao. Sebenarnya adalah perusahaan Ji Shouyan, Ji Clan. Kontrak akuisisi Ouya. Minta bagian hukum meninjaunya lagi. Lin Xixiao sudah mendesaknya. Xiaoji, para peserta wawancara telah tiba. Bisakah kita mulai sekarang? Kelompok 3 orang. Kalian bertiga, masuk dulu. Kumpulan kandidat ini telah dipilih dengan ketat. Dari segi penampilan dan bentuk tubuh, mereka sempurna. Melindungimu. Dijamin. Inikah yang kau sebut sempurna? Tunggu. Lihat dulu. Soal ujian kalian kali ini adalah dengan caramu sendiri yang unik. Pamerkan sosokmu. Apa-apaan ini? Memamerkan lekuk tubuh kita. Siapa sih yang membuat pertanyaan ini? Baiklah semuanya, mulai. Astaga.
Inikah orang yang kau pilih? Tuan Ji, apa kau tidak ingat aku? Aku Lucy. Terakhir kali di konferensi pers. Bangun. Pergi. Kami, Digi Group, membutuhkan seseorang yang bisa mewakili citra perusahaan, bukan gadis klub malam. Semua tereliminasi. Keluar. Keluar. Kenapa kau belum pergi juga? Aku bahkan belum diwawancara. Atas dasar apa aku dieliminasi? Nyonya, lihat dirimu sendiri. Baiklah. Akan kuberikan kau kesempatan untuk menunjukkan. Baiklah, jadi apa selanjutnya? Aku akan menunjukkan pada semua orang bagaimana caranya dengan anggun dan elegan memamerkan lekuk tubuh seseorang. Proses menuangkan teh sangat sesuai dengan estetika Tiongkok. Setiap gerakan anggun dan berselera tinggi. Tuan Ji, apa yang kau lakukan? Warna kulit lenganmu, kenapa berbeda dengan wajahmu? Sialan! Tuan Ji, warna kulit di wajahmu berbeda dengan perutmu. Bagaimana kau tahu dia punya perut kotak-kotak? Tentu saja, karena fisik Tuan Ji. Entah itu perut, dada, bisep, apapun itu. Baiklah, wawancaramu sudah selesai. Kau tereliminasi. Pergi. Hei, tunggu. Jika kau mencari wanita bodoh berdada besar, maka aku pasti bisa mundur. Tapi dengan kemampuanku, apapun perusahaan yang kugabungi, perusahaan itu akan menjadi pesaing terberat Ji Group. Serius, Nyonya. Kau model jelek. Dari mana? Kepercayaan diri seperti itu berasal? Mode? Model apa? Tuan Ji, Departemen Hukum. Apa yang kau lakukan di sini? Wawancara. Sayangku, ini grup G. Wawancara juru bicara produk baru. Wawancara Departemen Perencanaan ada di lantai 15. Seseorang yang bahkan tidak bisa mendapatkan ruangan yang tepat untuk wawancara, tidak pantas tinggal di sini. Jangan buang waktu lagi. Tuan Ji, bukankah G Group kita kehilangan kontrak besar tahun lalu karena proposal dari TE kehilangan pesanan besar? Aku yang menulis proposal itu. Aku mantan kepala grup TE. Andihan. Ini, An Ihan. Kau punya masa percobaan 1 bulan. Jika kau tidak memenuhi persyaratan perusahaan, kau keluar. Hampir saja. Jika Ji Xiaoyan tahu bahwa aku An Ren, dan aku melahirkan 2 anaknya di belakangnya, hidupku akan tamat. Hei, Kak. Andihan. J. Tuan Ji. Ya Tuhan. Ini, setelan khusus kelas atas senilai puluhan ribu. Maaf, anak itu tidak bisa menahannya. Apa gunanya minta maaf? Setelan ini harganya lebih mahal dari gajimu selama beberapa tahun. Kau bahkan tidak mampu membelinya. Om, Nuan-Nuan tidak sengaja. Nuan-Nuan bisa pakai uang jajannya untuk ganti rugi Om atas jasnya. Oh, jangan salahkan ibu. Penampilan anak ini. Paman akan membawamu memakai gaun putih. Baiklah. Tuan Ji, tidak perlu. Anda bisa ganti baju saja. Aku yang akan mengurus anak itu. The Tapi film was Nuan-Nuan ingin pakai translated and gaun putri yang narrated cantik. by M Media. Nuan-Nuan. Tuan Ji, Tuan O yang masih menunggu Anda. Kalau begitu, biarkan dia menunggu. Tidak mungkin.
Kita harus menemukan cara agar Xie Xiao membawa Yang Yang pergi. Jika Ji Xiaoyan melihat Yang Yang, akibatnya tidak akan terbayangkan. Ya Tuhan, Apa kau cemas? tentu saja tidak, Tuan Ji. Ada gaun putri di lemari. Ganti bajunya dengan salah satunya. Ibu, kakak dan om itu mirip sekali. Apa dia? Ayah kita? Kenapa aku merasa dekat dengan anak ini? Pak Ji, aku masih harus menulis proposal ketika aku kembali, jadi aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi. Ibu, om itu punya komputer di sini. Kenapa ibu tidak menulisnya di sini? Nuan-nuan, Baiklah. Kau lebih baik tinggal dan selesaikan proposal sebelum pergi. sudah larut malam. Nuan-nuan masih perlu tidur, kan? Nuan-nuan, Bukankah Bibi Sexiao ada di bawah? Biar Bibi Sexiao mengantarku pulang untuk tidur. Sekretaris Lin. Kau tak perlu menjemput Putri Andihan. Xie Xiao, cepat bawa Nuan-nuan pulang. Mengapa suara Enran berasal dari ponsel Tuan Ji? Tidak. Kata, kita punya ayah sekarang. Sudah selesai. Jika Ji Xiaoyan melihat Yang Yang, aku tidak akan pernah bisa membersihkan namaku. Aku punya ayah. Yang Yang. Pak Ji itu. Saya akan kembali dulu. Aku akan mengirimkan proposalnya sebelum pukul 10. Kau punya anak laki-laki? Tidak. Nuan-nuan. Sendirian? Tidak. Kakak juga baru saja di sini. Tapi Bibi Sexiao, Pak Ji itu. Kami akan kembali dulu. Dia bilang dia punya saudara laki-laki. Itu anak orang lain. The film was Aku akan memberimu translated proposal besok and pagi. narrated by M. Sampai jumpa Media. besok. Dah. Hei, hei. Kau dengar aku? Kau tahu, An Yihan belum menikah. Belum menikah. Belum menikah dengan 2 anak. Dioan. Wanita itu membohongiku. Ini. Kamu. Berani kau memukulku? Kau menuruhku membelikanmu kopi. Dan kau masih berani melawanku. Enran. Kau tamat sekarang. Dari semua orang yang harus disinggung, kau menyinggung Kizai. Lepaskan aku. Yan Yihan ini benar-benar hebat. Dia benar-benar berani menantang ketua tim Q. Berhenti memukul, berhenti memukul. Tolong, itu karena kau membakarku. Tolong, rasakan pembalasanku karena telah membakarku. Aku tak akan menduga. Perempuan jelek ini cukup tangguh.
Ada apa? Tuan Ji, aku curiga dia mata-mata perusahaan, memakai riasan jelek seperti itu setiap hari. Dan ada informasi grup Oya di mejanya, apalagi dia kalau bukan mata-mata. Laporan keuangan grup Oya. Benar-benar, laporan keuangan grup Oya. Kembalikan. Kembalikan. Bagaimana kau bisa punya informasi grup Oya? Kenapa kau diam saja sekarang, bisu? Kau kenal Ouyang Li? Grup Oya ini, Presiden Ouyang sangat tampan. Siapa yang tidak? Dia tampan. Tapi tidak setampan dirimu, Pak Ji. Tuan Ji, bukankah Anda melenceng dari topik? Yang sedang kita diskusikan sekarang adalah Yan Yihan kemungkinan besar, mata-mata perusahaan. Diam. Kau, ikut aku ke kantor. Dasar anak buruk rupa, sekarang kau pasti dipecat. Siapkan surat PHK-nya. Orang sepertinya tak pantas berada di Jingtian. Kenapa tidak? Tuan Ji. Pabrik Oya. Dia benar-benar membawaku ke sini. Kamu nggak tertarik sama Oya Group dan Presiden Ouyang? Sebentar lagi juga ketemu. Hei, Tuan Ji, lama tidak bertemu. Sungguh tidak mudah bertemu denganmu. Kukira Presiden Ouyang lagi bokek. Kayaknya enggak juga. Sejujurnya, Tuan Ji, saya sudah menerima beberapa panggilan telepon 2 hari ini, menawarkan untuk membeli pabrik kami, dengan harga tinggi. Keras kepala seperti keledai. Begitu ya? Lalu, kenapa Presiden Ouyang tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri? Kau pikir kau siapa? Aku sedang bicara dengan Tuan Ji. Apa sekarang giliranmu menyala? Kau, Bagaimana kalian berdua saling kenal? di wawancara terakhir, perempuan jelek ini juga ada di sana. Aku ingat sekarang, kaulah orang yang menggunakan tubuhmu untuk melamar pekerjaan dengan Pak Ji, dan akhirnya ditolak. Kau sudah cepat sekali berhubungan dengan Pak Ouyang. Pak Ouyang, selera Anda benar-benar tidak pandang bulu. Kau. Tapi aku ingat istri Pak Ouyang, nama belakangnya sepertinya Liao. Nona Lucy, kau berganti karir menjadi wanita cantik? Ya, omong kosong. Berani-beraninya mukul orang di depan aku, pabrik Oya ini. Enggak perlu kamu beli. Tuan Ji, Lucy masih muda dan belum mengerti apa-apa. Saya minta maaf atas nama dia. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil nona muda ini? Nama keluarga Kuan. Baiklah. An Ihan. Aku cuma punya waktu 20 menit. Baiklah, baiklah. Tuan Ji, silakan lewat sini. Perempuan tua jelek. Ini belum berakhir. Bagaimana, Tuan Ji? Ini adalah milik grup Oya kami. Gudang terbesar. Bolehkah aku tahu, berapa harga yang Anda inginkan? Gimana? $15 juta? Bagaimana mungkin? Ini adalah gudang terbesar. Tawaranku adalah 5 juta. 5 juta? Kenapa tidak merampokku saja? Setahu saya, 5 tahun yang lalu, kecelakaan keselamatan serius terjadi di pabrik Oya. Hampir menghancurkan seluruh pabrik. Selain Ouyang Li, cuma dia yang tahu kejadian 5 tahun lalu. Jelas banget, kan? Orang itu. Bagaimana kau tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya? Siapa kau? Kenapa kau begitu gelisah? Atau apakah Pak Ouyang sengaja menyembunyikan situasi sebenarnya perusahaan dan merasa bersalah? Apa yang kau bicarakan? Tuan Ji, ini semua salah paham. Aku sudah menyuruh orangku memperbaiki semuanya. Kesalahpahaman. Ini yang namanya diperbaiki versi Tuan Ouyang. Ini. Kunjungan hari ini benar-benar membuka mata. Aku akan pertimbangkan lagi soal akuisisi ini. Tuan Ji. Pak Ji, kita benar-benar bisa mengakuisisi pabrik Oya. Selama kita memiliki kelemahan Ouyang Li di genggaman kita, kita bisa menekan harga serendah mungkin. Kamu nggak suka sama Ouyang Li? Kenapa kamu terus-terusan menjegalnya? An Yihan, rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan? Pak Ji, jangan terlalu dekat denganku. Kau tidak ingin siapapun tahu apa hubunganmu dengan wanita jelek itu, kan? Wanita jelek.
Apa kamu wanita jelek itu? Kau menyakitiku. Pabriknya sudah dijual. Berapa yang Ji Xiaoyan mau bayar? Ji Xiaoyan kali ini pasti sudah siap. Kita perlu berpikir panjang dan keras tentang menjual pabrik. Pikirkan baik-baik, hampir menghancurkan seluruh pabrik. Tapi yang satu ini di perutku, tidak bisa menunggu. Dia sebenarnya hamil dengan anak haram Ouyang Li. Jika Liao Wei mengetahui hal ini, semuanya akan menjadi menarik. Bagus, enggak. Belum pernah dekat sama kau, ya. Dilihatin terus. Pak Ji, kau suka bercanda. Aku sudah punya anak dengan orang lain. Bagaimana mungkin aku tidak pernah intim dengan pria? Aku berjanji padamu. Selama kau menjual grup Oya, aku akan segera membawamu ke luar negeri. Tapi kau masih harus melakukan satu hal lagi untukku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Di pesta minggu depan, kau harus mendapatkan Ji Xiaoyan. Ambil foto. Lalu aku akan membawamu pergi. Gadis yang baik. Aku berjanji ini yang terakhir kali. Perempuan bodoh. Dia cuma memanfaatkanmu, seperti dia memakaiku. Maaf, Tuan Ji. Siapa itu? Tahu nggak apa yang barusan kamu dengar? Cukup buat Ouyang Li bungkam kamu. Hei! Itu tidak benar. Ouyang Li cuma berkomplot melawan Anda, Tuan Ji. Bukankah kau yang seharusnya dibungkam? Dia, sampah yang cuma manfaatin perempuan buat naik jabatan. Apakah Ouyang Li ini menyinggungmu, Tuan Ji? Kenapa wajahmu cemberut begitu? Min Li kembali dari Jerman. Min Li telah kembali ke Tiongkok. Ayo kumpul. Pukul 6, tempat biasa. Jangan cuma emam saja, kau harus datang, atau Min Li akan mengulitimu hidup-hidup. Tuan Ji, karena kau masih ada urusan. Kalau begitu aku pergi dulu. Ikut aku. Aku tak bisa ikut denganmu. Tidak, Min Li tidak boleh melihatku. Aku tak bisa pergi, aku harus bekerja. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Kan aku. Kal. Akhirnya kau sampai juga. Aku pergi. Bermain serisiko ini? Aku tidak melihat apa-apa. Anjihan? Kenapa kau membawanya ke sini? Ada masalah? Tidak, tidak. Aku bisa jalan sendiri. Turunkan aku. Xiaoyan, kau akhirnya di sini. Tang Xitian, kekasih masa kecil Ji Xiaoyan. Apa yang dia lakukan di sini? Xiaoyan, adikku memaksa untuk ikut. Aku tidak bisa menghentikannya. Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Xiaoyan, tidak bisakah aku merindukanmu? Siapa kau? Permisi, Nona. Apa kau tidak akan memperkenalkan diri? Namaku An Yihan. Aku bawahan Tuan Ji. Nama belakangmu An. Seperti Anzin itu, Min Fan. Lama tak jumpa. Kau bosan hidup? Kau benar-benar tahu cara salah bicara. Apa yang tidak bisa diungkit? Enran yang dulu itu memanfaatkan Xiaoyan dan kabur. Jika aku The bertemu film was dengannya lagi, translated aku pasti and akan narrated menamparnya. by Untuk M. Xiaoyan, Media. Jangan minum. Minum ini. Jarang sekali semua orang bisa berkumpul hari ini. Kita punya pendatang baru. Bagaimana kalau kita main sesuatu yang menarik, jujur atau berani? Bagaimana? Setuju. Tapi biar ku bilang dulu. Tidak ada yang boleh curang. Tentu saja. Nona Ang, apa kau ikut bermain? tentu. Xiaoyan, bagaimana denganmu? Enggak masalah. Baiklah, mari kita mulai. Jujur. Aku akan bertanya, kapan terakhir kali kau bersama seorang wanita? Tang Shuo. Pertanyaan macam apa itu?
Dia belum. Ada wanita yang mendekatinya selama bertahun-tahun. Jangan disebut-sebut. Setuju. Dan kupikir, dia kemungkinan besar masih perjaka. 5 tahun lalu. Malam Natal. 5 tahun lalu. Apa kau punya pacar? Jangan tanya aku tidak tahu. Tidak mungkin, dia belum pernah berhubungan dengan wanita lain selama 5 tahun ini. Baiklah, berhenti berdebat. Lanjutkan. Giliranku. Cheyenne. Kenapa kau? Cewek jelek, apakah kamu kenal Cheyenne? Dulu menyukai seorang gadis. Sama sepertimu, nama belakangnya adalah Anne. Aku. Seberapa jauh Cheyenne dan gadis itu? Apa kau tahu? Bung, bilang sesuatu. Hei Inonatang, dia belum menjawab. Apa yang kau pilih? Sekalipun kamu bersemangat begini, untuk mencari tahu tentang Xiaoyanmu, kau harus mengikuti aturan mainnya. Tepat. Anyihan, apa pilihanmu? Aku pilih. Berani. Kalau begitu carilah seseorang yang lawan jenis di sini, dan beri mereka minum alkohol dari mulut ke mulut. Ayo. Tidak bisa main. Aku tak kenal siapapun di sini, hanya Ji Xiaoyan, sama sekali bukan Ji Xiaoyan. Kau saja. Nyonya, apa yang kau lakukan? Dasar cewek jelek, bagaimana kau bisa mencium Cheyenne? Aku ke kamar kecil dulu. Kalian main dulu. Aku ingat kau punya OCD. Kau benar-benar bisa menoleransi. Gadis jelek itu menciummu? Xiaoyan, kau tidak benar-benar punya perasaan untuk gadis jelek itu kan? Tuan Ji, pria dan wanita itu berbeda. Aku tidak akan naik bersamamu. Kamu siapa? Aku Anyihan dari Departemen Perencanaan. Kamu bohong sama aku. Apa dia tahu identitasku? Tuan Ji. Mengigau karena mabuk. Sudah kuduga. Kemampuanku merias wajah memang hebat. Bagaimana mungkin dia mengenaliku? Tuangin aku air. Siapa itu? Benar-benar menganggapku pembantu. Ini airnya. Kau sengaja. Ganti baju sana. Ini sweat Anda. Mana baju gantiku? Kau istirahatlah. Aku pulang dulu. Kau baik-baik saja. Nyalain airnya. Aku mau mandi. Kau mabuk berat. Kau masih ingin mandi, tidak takut tenggelam? Baiklah. Aku akan menyiapkan air untukmu. Kau istirahat saja. Aku pasti berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Santai saja, aku pergi dulu.
Makeupmu luntur. Sayang sekali. Kamu. Bagaimana denganku? Selagi dia masih mabuk, harus pergi. Kamu. Kamu kembali. Bukan aku. Kau salah orang. Kali ini aku nggak mungkin salah orang. Kamu milikku. Kamu cuma boleh jadi milikku. Siap. Halo, The film was kenapa kau yang translated menjawab and panggilanku tadi? narrated by Kemana M kau pergi Media. semalaman? Jika dia bangun dan melihatku. Tidak, aku harus pergi. Ya ampun. Di mana riasanmu? Ibu, di leher ibu. Kenapa merah? Ji Xiaoyan ini. Kenapa dia tidak lebih lembut? Jangan bilang kau dan Tuan Ji. Yang, ajak adikmu bermain. Enran. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Perlawanan sia-sia. Jangan bilang kau dan Tuan Ji semalam. Seperti yang kau pikirkan. Aku tidur dengan Ji Xiaoyan. Ya ampun. Kau sendirian. Ingatlah untuk minum pil kontrasepsi darurat. Tutup mulut sialanmu itu. Halo, Semalam itu kamu kan? apa yang kau bicarakan, Tuan Ji? Apakah terjadi sesuatu tadi malam? Nuan-nuan, apakah kalian bersenang-senang hari ini? Iya. Ayo, ibu akan mengajak kalian makan sesuatu yang enak. Cantip, tunggu sebentar. Minli. Tidak. Aku tidak memakai riasan jelekku hari ini. Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Kenapa kau terlihat begitu familiar? Tuan, Anda salah orang. Itu kau. Benar-benar kau. Maaf, Tuan, aku tidak mengenal Anda. Apa kau tidak ingat aku? 6 tahun lalu, di pesta kelulusan universitas. Disitulah kita pertama kali bertemu. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Pertama kali kita bertemu, kau tiba-tiba menyatakan cinta padaku. 6 tahun, kau tidak berubah sedikit pun. Tidak, kau bahkan lebih cantik daripada dulu. Lepaskan aku. Kalau kau tidak melepaskanku, aku akan lapor polisi. Lepasin bundaku. Om jahat, lepaskan kakakku. Bocah kecil ini. Kenapa mereka terlihat begitu familiar? Itu om dari hotel. Ji Xiaoyan. Kenapa dia di sini? Paman dari hotel. Kau juga kenal Xiaoyan? Aku tak mengenalnya. Minggir. Tunggu sebentar, kau belum memberitahuku. Siapa nama suamimu? Kau. Minggir. Lepaskan. Yang, bawa Nuan-nuan dan pergi. Kak, kenapa kita sembunyi? Anran. Kau memanggilnya apa? Mundur adalah strategi terbaik. Kamu pikir kamu bisa sembunyi di mana lagi? Halo. Lama tak jumpa. Yakin sudah lama?
Wanita yang tidur denganku malam itu kamu The kan? film was Katakan translated padaku. and narrated Kenapa kamu by pakai M. identitas palsu Andihan? Untuk masuk di corporation. Apa tujuanmu? Kau menyakitiku. Halo, Ji Xiaoyan, apa kau tahu? Dia adalah wanita yang kuidamkan selama 6 tahun. Kekasih impianku. Kekasih impianku. Dia. Mending cari kekasih impian yang lain. Kau mau membawaku kemana? Hotel Nuotian. Aku tidak mau pergi. Anran. 5 tahun. Sampai kapan kamu mau menghindar dariku? Salahku karena pergi tanpa pamit. Meminta maaf saja tidak cukup. Minta maaf. Kamu masih belum mau jujur. Kedua anak itu anakku. Kan? Dia tahu. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Masih mau bohong sama aku? Ini catatan operasi kamu 5 tahun lalu di Inggris. Kamu nggak berubah sedikit pun. Waktunya tepat sekali. Sampai kapan kamu mau merahasiakan ini dariku? Kukira kau salah paham. Anak itu bukan anakmu. Anak Wo Yang Li. Apa katamu? Ya. Kau baik padaku dulu. Tapi tak cukup bagiku untuk punya anak haram untukmu. Kalau begitu, katakan, kenapa kamu kembali? Untuk wasiat terakhir ayahku, tentu saja untuk menyelidiki kebangkrutan grup An untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku dari bajingan itu. Wo Yang Li. Dan anak itu. Kartu trufku. Kartu as. Jadi kamu tahu bahwa grup Ji mengakuisisi Oya. Bergabung dengan perusahaan hanyalah salah satu caramu untuk mendekati Ouyang Li. Ya, Jadi, entah 5 tahun lalu atau 5 tahun kemudian, kamu hanya mempermainkanku. Cuma dimanfaatin doang. Bagus. Bagus sekali. aku akan mengundurkan diri besok. Maaf, Ji Xiaoyan. Dendam kehancuran keluargaku, kebencian atas pengkhianatan, dan manipulasi, selama itu belum terselesaikan. Aku tak punya hak untuk membicarakan hal lain. Yang dan Nuan adalah milikku. Satu-satunya keluargaku di dunia ini. Aku tak ingin memberimu. Anggap saja aku wanita jahat yang egois dan licik. Maafkan aku. Menyelidiki kebenaran di balik kebangkrutan grup An, Ouyang Li, di antara sampah itu, mengambil kembali semua yang menjadi milikku, dan anak itu. Kartu trufku. Ibu mau kerja sekarang. Kalian berdua, jangan nakal di rumah, ya. Baiklah, Dadah. dadah. Pergi. Wah, jadi ini tempat ayah bekerja. Keren sekali. Nuan, dia belum jadi ayah kita. Jangan panggil dia begitu. Jelas sekali. Dari mana asal anak-anak ini? Ini bukan tempat untuk bermain. Pergi sekarang. Pak, kami mencari ayah kami. Siapa ayahmu?
Ji Xiaoyan. Kalian anak Tuan Ji? Tuan Ji belum menikah kan? Sejak kapan dia punya anak sebesar ini? Mungkinkah dia menikah diam-diam? Lihat kedua anak ini. Mereka mirip sekali dengan Tuan Ji. Seperti diukir dari cetakan yang sama. Aku akan berhenti besok. Takkan mengganggumu. Ada apa dengan Tuan Ji? Tidak ada apa-apa. Selamat pagi. Apa dia menyinggung Tuan Ji? Bukankah Tuan Ji melakukan ini untuknya sebelumnya? Bukankah Tuan Ji memecat Direktur Q untuknya? Hanya main-main. Kau benar-benar berpikir Tuan Ji menyukai perempuan jelek seperti itu? Halo. Kau suka bergosip tentang orang lain, ya? Apakah semua pekerjaan sudah selesai? Tidak melihat mereka. Tuan Ji sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Aku juga tak tahu hari ini. Mau kena batunya. Tutup pintunya. Tuan Ji. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku sibuk. Kau ingin semua orang di luar melihat ini? Apa dia mau? Apa yang kau lakukan? Aku yang seharusnya bertanya itu padamu. Kau pikir Jingtian adalah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu? Ji Xiaoyan, jangan keterlaluan. Apa kau gila? Kau menyakitiku. Siapa yang gila di sini? Kau begitu ingin pergi. Agar kau bisa membawa anak-anak ke Ouyang Li. Pergi. Apa dia pikir aku mengundurkan diri? Kau salah paham. Salah. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Rencana balas dendammu yang kau gembar-gemborkan itu adalah dengan mengorbankan dirimu pada sampah ini. Di mana harga dirimu? Harga diri. Akankah harga diri menghidupkan kembali ayahku? Akankah harga diri mengembalikan grup An ke kejayaannya? Ya. Bahkan jika itu untuk harga diriku. Lalu kenapa? Apa urusanmu? Tuan Muda Ji, kau tak berpikir bahwa hanya karena aku tidur denganmu, aku milikmu, kan? Menurutmu ini zaman apa? Kau menginginkannya, kan tanda tanya. Keluar. Xiao. Tuan Ji. Rumor skandalmu semakin menggelikan. Mereka bahkan bilang kau punya anak haram. Aku benar-benar terkejut. Apa yang kau bicarakan? Lihat sendiri. Berita besar, anak haram Tuan Ji telah muncul. Gambar dan kebenaran terungkap. Apa yang kalian semua lakukan di sini sepagi ini? Tidak bekerja? Apa yang terjadi? Tuan Muda Tang dan Nona Tang berkata, mereka anak Tuan Ji. Apa? Mereka memang terlihat sedikit seperti Ji Xiaoyan. Kakak Xiaoyan bahkan belum menikah. Bagaimana mungkin dia punya anak sebesar itu? Kau memanggilku kakak. Jadi bukankah aku harus memanggilmu tante? Siapa bibimu? Nuan. Kak, wanita jahat itu galak sekali. Bocah kurang ajar. Kau mengotori gaunku. Bundaku bilang, orang yang suka membuli orang tua dan anak kecil, itu orang yang gak sopan. Apa ibumu tidak mengajarimu? Kau. Orang macam apa kau? Bahkan seorang anak pun diintimidasi. Cuma pengganggu lain. Tian, jangan pedulikan dia. Kak, mereka yang mulai. Mereka merusak reputasi kakak Xiaoyan. Mau ngapain? Jangan takut. Ayahmu dan aku berteman baik. Benarkah? Tentu saja. Katakan padaku, siapa namamu? Aku. Nuan, jangan bilang padanya. Dia saudara perempuan jahat itu. Hei, Ganteng. Siapa yang kau sebut perempuan jahat? Nuan, ayo pergi. Jangan berani-berani pergi. Jelaskan diri kalian. Siapa yang suruh kamu sebar gosip ini? Lari. Tunggu apa lagi? Tangkap dua bocah cilik itu. tidak apa-apa. Nuan, yang. Di siang bolong, kau merundung dua anak kecil. Apa yang ingin kau lakukan? Baiklah, jadi kamu ibu dari dua anak manis ini. Kamu yang ngajarin mereka buat sebar gosip. Berani-beraninya kau bilang mereka anak haram saudara Xiaoyan. Anak haram. Nona Tang, kau tahu betapa konyolnya rumor ini.
Ngapain berdebat dengan anak kecil? Ayah, Kau memanggilku apa? ayah, Nuan, ini bukan ayah. Cepat ke sini. tidak. Maaf, Tuan Ji, anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Apa kau tidak mengerti apa-apa? Di mana tempat ini? Perlukah aku mengingatkanmu, An Yihan? Maafkan aku. Aku akan membawa anak-anak dan pergi. Ayah, kenapa ayah membentak mama? Aku bukan ayahmu. Nuan, kamu baik-baik saja. Ji Xiaoyan, apa kau tahu? Kau baru saja mengusir putrimu sendiri. Ibu, apa dia benar-benar bukan ayah? Dia bukan. Xiaoyan, perempuan ini bawa anak-anaknya dan sebar gosip kemana-mana. Merusak reputasimu. Gimana bisa kamu biarin orang kayak gini di sekitarmu? Kamu harus pecat dia sekarang juga. Ini nggak ada hubungannya sama bunda. Kayaknya kamu udah ngajarin anakmu banyak hal. Ya, bohong di usia semuda ini. Dia pasti bakal jadi biang kerok pas gede nanti. Kau membentak dua anak kecil. Siapa sebenarnya ancaman di sini? Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Ada orang. Usir mereka dari sini. Itu tak perlu. Kami akan pergi sendiri. Berhenti. Apalagi yang kau inginkan, Tuan Ji? Ini jam kerja. Kembali ke tempat kerjamu. Dalam 10 menit. Aku ingin melihat proposalnya. Xiaoyan, kenapa kamu nggak pecat dia? Apa kau mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Tian cuma mencoba membantu. Ngomong-ngomong, Tian datang untuk menemuimu. Untuk mengundangmu ke pesta dansa minggu depan. Aku menghargai niat baikmu. Aku sudah punya pasangan. Dan aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Kau boleh pergi sekarang. Xiaoyan punya pasangan. Siapa? Jangan bilang itu perempuan jelek itu. An Yihan itu. Apa dia benar-benar seburuk itu? Apa maksudmu? The film was translated and narrated Jika dia by benar-benar M. seburuk Media. itu, bagaimana mungkin dia melahirkan anak-anak secantik itu? Tuan Ji ada di sini. Siapa perempuan yang bersamanya? Dia cantik banget. Apa Tuan Ji punya pacar? Siapa dia? Anran, Bukankah itu En Yihan? Kalau bukan karena tanda lahir menjijikan itu, aku hampir nggak mengenalinya. An Yihan? Aku pasti salah lihat. Bagaimana aku bisa salah mengira perempuan jelek itu dengan Anran? Mereka di sini. Tuan J, lama tak jumpa. Tuan Uyang, Mona An, kau terlihat memukau malam ini. Aku hampir tidak mengenalimu. kau buta? Sayang sekali, bahkan riasan setebal apapun nggak bisa nutupin kejelekanmu. Setidaknya, aku alami. Tidak seperti beberapa orang. Kau membuatku kesal. Beraninya kau bilang aku operasi plastik. Aku tidak mengatakan itu. Bukankah kau baru saja mengatakannya sendiri? Tuan Ji, Mona An, tentang insiden pabrik, Lucy lancang. Kebetulan sekali, The film aku was bisa mengambil translated kesempatan ini and untuk meminta narrated maaf by kepada M. kalian Media. berdua. Ini masalah kecil. Jangan khawatirkan itu. Tuan Ji, lewat sini, silakan. Tuan Ji, Nona Ai. Setelah minuman ini, dendam kita akan diselesaikan. Bagaimana? Karena Tuan Ouyang begitu tulus. Kita tidak boleh bersikap pice. Ji Xiaoyan, kau tahu ada sesuatu di minuman ini, dan kau masih memberikannya padaku. Apa maksudmu? Aku percaya. Kau bisa menangani situasi kecil ini. Kau kejam. Hei, Nyonya Ouyang. Aku pasti salah lihat. Ada banyak orang di sini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bersulang. Sepertinya minuman ini harus diminum. Setelah mereka minum, minuman yang dibubuhi obat itu, aku akan menyingkirkan An Yihan di Xiaoyan milikmu. Ada apa, Tuan Ji? Apakah kau terlalu lelah? Luigi, bawa Tuan Ji kembali untuk beristirahat. Baiklah, biar aku yang melakukannya. Kepalaku juga sedikit pusing. Jangan salahkan aku. Kau wanita Ji Xiaoyan.
Bahkan jika tidak berhasil dengan Luci, selama aku tidur denganmu. Kau harus mendengarkanku. Harus kukatakan. Setelah kau berdandan, kau benar-benar terlihat sedikit seperti dia. Ouyang Li, Istri. Istri, kenapa kau di sini? Istri. jangan panggil aku istri. Dasar brengsek nggak tahu diri. Istri, dengarkan aku. Istri, kali ini, aku benar-benar melakukannya untuk masa depan perusahaan. Demi masa depan perusahaan, kamu selingkuh dengan orang lain? Dia orang kepercayaan Ji Xiaoyan. Orang kepercayaan? Kurasa dia kekasihmu. Lihat. Bagaimana mungkin Luci menjadi dia? Sekarang, seluruh internet menyiarkan langsung perselingkuhanmu. Apa katamu tentang ini? Cepat, cepat. Mereka di ruangan ini. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Keluar. Semua orang keluar. Harga saham grup Ouyang anjlok. Bagaimana menurutmu tentang ini? Berita terbaru. Istri Ouyang Li dan Lucy itu sedang bertengkar. Ketiganya telah dibawa oleh polisi. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan? Menembak kakimu sendiri. Apa kau baik-baik saja? Apa yang mungkin salah denganku? Dialah yang bermasalah. Di mana Lucy? Di sini. Bantu kami kalau begitu. Segalanya telah menjadi seperti ini. Harga saham Ouya pasti akan anjlok. Ouyang Li pasti tidak akan menyerah. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Kalau begitu biarkan dia tetap di dalam. Untuk beberapa hari lagi. Apa ini? Ini bukti kecurangan akuntansi Ouyang. Liao Wei, kau juga terlibat dalam pemalsuan akuntansi. Jika kau tidak menemukan cara untuk mengeluarkan aku dari sini, kita semua akan masuk penjara bersama. Idiot ini. Aku benar-benar buta. Jatuh cinta padanya. The film Nona was Liao, translated Tuan sedang menunggu and Anda. narrated by Media. Ayo pergi. Terima kasih hari ini. Jangan terbawa suasana. Hanya kau mencoba menjatuhkan Ouya dan Liu Kor. Kau masih jauh. Aku tahu. Tapi beberapa hal harus dilakukan. Tunggu. Ini untukmu. Ini. Apa ini? Seseorang memberikannya padaku. Seseorang memberimu jam tangan wanita? Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Apa yang kuberikan? Tak ada alasan untuk kembali. Kalau kamu memang tidak menginginkannya, buang saja. Buang saja. Apakah kalian orang kaya semua? Begitu pelin-pelan. Baiklah, Tuan Ji. Saya ada urusan pribadi besok pagi. Bisakah saya cuti setengah hari? Ya, Terima kasih, Tuan Ji. Terima kasih untuk ini juga. .12 Mei, ulang tahun anak. Anran, selain balas dendam, apa tidak ada ruang di hatimu untuk hal lain? Tapi aku punya banyak waktu untuk menunggu sampai hari kau membalaskan dendammu. Makam An King San. Ayah, bukankah ayah selalu menginginkanku untuk segera menikah dan memulai sebuah keluarga? Aku membawa Yang Yang dan Nuan Nuan untuk menemuimu hari ini, Yang Yang. Nuan Nuan, ucapkan halo pada kakek. Kakek. Ibu, di mana kakek? Aku tidak melihatnya. Kakek, dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Ayah, bukankah ayah selalu ingin aku mencari tahu kebenaran tentang kebangkrutan Anshi? Aku sudah menemukan beberapa bukti sekarang. Kebakaran gudang itu ada hubungannya dengan Ouyang Li. Selain dia, dalangnya pasti Liao Corp. Makam An Qingshan ada di sana, Nona. Hari ini adalah peringatan kematian Yan Qingshan. Jika dia kembali, dia pasti akan datang untuk memberi penghormatan.
Enran, aku tahu kau sudah kembali. Keluarlah. Enran. Bersembunyi tidak ada gunanya. Kalau kamu tidak keluar sekarang, aku takkan sopan lagi. Lin Wei, kau masih sekejam 5 tahun yang lalu. Anran, kau harus menahan ini. Keluar dan hadapilah dia. Itu hanya akan berakhir seperti 5 tahun yang lalu, dengan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Paman Yen, hari ini adalah peringatan kematianmu. Sebagai teman Enran, aku akan memberikan penghormatan untuknya. Membiarkanmu menghirup udara segar. Kau tak keberatan, kan? Gali. Berhenti, kalian semua. Dasar jelek, dari mana kau berasal? Apa pedulimu dari mana asalku? Kalian menggali kuburan leluhur seseorang di siang bolong. Apa kalian punya rasa malu? Apa? Apa kau punya hubungan dengan keluarga En? Tidak. Aku hanya tidak tahan ini. Jika kalian tidak berhenti, aku akan memanggil polisi. Lapor polisi? Coba saja. Aku ingin lihat siapa yang bisa menghentikanku. Terus Gali. Om jahat, jangan menindas kakakku. Kakak. Tidak. Kau putri Enran? Dia punya anak perempuan? Nuan-Nuan. Tangkap dan bawa dia kembali. Ji Xiaoyan, apa yang kau lakukan di sini? Urusan apa kau menanyakan keberadaanku, Nona Liao, bukan urusanmu. Tuan Ji, apa kau kenal mereka? Apa Ouyang Li tidak memberitahumu? Dia milikku. Karyawanmu? Nona Liao, saya karyawan Departemen Perencanaan Jinxian. Tuan Ji adalah bos saya. Karyawan apa? Aku baru saja mendengar jelas putramu memanggil Yan Qingshan kakek Yan Qingshan. Jadi ini alasanmu untuk menggali kuburan seseorang? Aku, Apa keluarga Liao tidak mengajarimu tata krama? Aku tak keberatan mengajarimu atas nama mereka. apa maksudmu? Jangan sentuh aku. Apapun rencanamu, aku putri sulung keluarga Leo. Bersujudlah. Ji Xiaoyan, keluarga Ji mungkin berkuasa, tapi keluarga Leo juga bukan orang sembarangan. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Biar ku beri kau nasihat. Mulai sekarang, ketika kau melihat karakter An, menyingkirlah. Ji Xiaoyan tidak mungkin melindungi karyawan biasa seperti ini. Satu-satunya wanita yang bisa membuatnya setulus ini adalah... Kau siapa? Apa urusanmu? Antar Nona Liao turun gunung. Jangan sentuh aku. Aku akan pergi sendiri. Maaf kau menyinggung keluarga Liao, karena aku, Liao Wei pendendam. Dia pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Keluarga Liao bukan apa-apa. Mereka tidak bisa mengancamku. Tapi kau, Liao Wei, mungkin sudah mengirim orang untuk menyelidiki dirimu. Jangan khawatir. Aku sudah siap. Jangan bergerak. Biar aku saja. Dia benar-benar ingat. Hari ini adalah peringatan kematian ayahku. Om pasti sangat menyukai Mama. Nuan, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara omong kosong. Om tidak suka Mama. Kenapa dia menyelamatkannya seperti pahlawan? Mama pasti jatuh cinta. Aku tidak. Ma, kenapa wajah Mama merah sekali? Aku hanya kepanasan. Panas. Sedikit. Jiliwian, apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan aku. Jangan bergerak atau aku tak tanggung jawab kalau kau jatuh. Turunkan aku. Hei! Ji Xiaoyan, apa yang kau lakukan? Kau mau membawaku kemana? Ke tempat yang tidak panas. Tuan muda, Anda sudah kembali. Ini rumahmu. Ya, Kenapa kau membawaku ke rumahmu? Rumah yang besar dan indah sekali. apa kau suka di sini? Aku suka. Om, aku percaya Om. Pasti bisa menghidupi Mama. Nuan-Nuan, Paman dan aku hanya berteman. Jangan bicara omong kosong. Masih banyak gaun putri Disney lainnya di lantai 2. Benarkah? Tentu saja, itu benar. Saya akan mengantar Anda untuk melihatnya. Masih pakai The kacamata hitam film di was dalam ruangan. translated Tidak. and Apakah narrated Ji by Xiaoyan M. menemukan Media. sesuatu?
Yang, pergi periksa adikmu. Jangan biarkan dia memecahkan apapun di rumah paman. Bunda, bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja, cepat pergi. Baiklah. Mungkin aku harus membawa mereka pergi. Bocah kecil ini benar-benar merepotkan. Bagaimana jika dia memecahkan sesuatu di rumahmu? Aku tidak mampu menggantinya. Jangan sentuh. Apa yang kau lakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan padamu? Seorang pria dan seorang wanita sendirian membawaku pulang dan mengirim Yang dan Nuan pergi. Apalagi kalau bukan itu. Tidak mungkin. Ji Xiaoyan, aku tahu kau sangat baik padaku, tapi aku belum memutuskan. Apakah kau mengambil kotak P3 Kelvin? Apalagi, kau tampak kecewa. Aku. Siapa yang kecewa? Anran, apa yang kau pikirkan? Malu sekali. Aku akan melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Bahkan sudut kematiannya pun tampan. Dia benar-benar pantas menjadi pria yang diinginkan setiap wanita di Jiangcheng untuk diajak tidur. Sudah puas melihatnya? Siapa yang melihat? Itu sakit. Tahan saja. Akan baik-baik saja. Ji Xiaoyan. Yakin di sini? Tentu saja. Dia baru saja kembali dengan An Yihan dan membawa kedua anak mereka kembali bersama mereka. An Yihan? Wanita jelek yang terakhir kali itu? Pelan-pelan. Tahan saja sebentar. Melakukan hal seseru ini di siang bolong. Minli, mungkin kita harus kembali lain hari. Dia membawa pulang Dewiku, dan dia melakukan hal semacam ini dengan wanita jelek itu. Hari ini, aku akan memberi pelajaran pada bajingan ini demi Dewiku. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan menakuti Xiaoyan. Hentikan. Kalian sedang apa? Ngapain kau di sini? Bukan aku. Minli, anak ini, otaknya agak geser. Dia bersikeras dewinya adalah Anze. Anran. Ji Xiaoyan, beri aku informasi kontak Anran. Serius, Bung? Kenapa kau masih membahas ini? Kau mau informasi kontaknya? Kau bisa minta sendiri padanya. Jika aku bisa menemukan Anran, kenapa aku harus datang padamu? Aku sudah membalikkan seluruh Jiangcheng. Kalau begitu aku tak bisa membantumu. Ji Xiaoyan, aku sudah cukup sabar denganmu. Kau dan wanita jelek ini bertingkah seperti ini. Kenapa kau mempermainkan Dewiku? Jika kau ingin mendapatkan semuanya, pilihlah seseorang yang lebih baik. Mengejar wanita jelek seperti ini adalah penghinaan bagi Dewiku. Apa itu dimaksudkan sebagai pujian atau hinaan? Ibu, lihat. Daun Putri Nuan cantik sekali. Bukankah ini Putri Anran? Om jahat. Apa Om? Mencoba menindas mamaku lagi. Di mana ibumu? Minli, kusarankan kau periksa ke dokter mata. Aku yang bayar. Apa maksudmu? Kau adalah Anran. Halo, Apa maksud semua ini? Dia Anran. Wanita jelek ini. Bagaimana mungkin dia Anran? Aku pergi. Apa kau melukis wajah jelek itu? Kalau begitu anak ini bukan anak Xiaoyang kan? Benar. Anak siapa ini? Bukan urusanmu. Kok bukan urusan kita? Halo. Apa? Aku mengerti. Aku akan memberitahu Tuan Ji langsung. Apa yang terjadi? Oh, Yang Li telah dibebaskan. bagaimana mungkin? Kasus penggelapannya. Bukankah masih dalam penyelidikan? Kembali ke perusahaan. Panggil rapat semua departemen. Ya, Aku ikut juga. hei. Kalian semua pergi? Bagaimana denganku? Ini disalin dari komputer Tuan Hai. Ini adalah Tuan Hai dan Oh Yang Li menandatangani perjanjian kerahasiaan.
Tuan He ini, bukan? Pengusaha kaya dari Hong Kong. Dia aktor yang dikirim oleh Ouyang Li. Menandatangani kontrak palsu. Menjual pabrik Koya dengan harga tinggi. Untuk menggelembungkan harga saham, lalu menjual dan kabur. Dia bermain jangka panjang. Kali ini, Ouyang Li tidak akan punya kesempatan lagi. Baru-baru ini, CEO Ouyang Li dituduh melakukan manipulasi saham ilegal dan melarikan diri The saat film was penangkapan. translated and Polisi Jiangqing narrated sedang by melakukan M. pencarian Media. di seluruh kota. Rasanya menjijikkan. Ouyang Li. Lama tidak bertemu. An Yihan. An Yihan. Lihat baik-baik, siapa aku? Tanda lahir ini. Kau An Ran. Menyadari itu sekarang. Agak terlambat, bukan? Benar. An Ran. Kaulah pelakunya. Kau menghancurkan keluargaku. Aku tak punya apa-apa lagi. Dasar jalan. Saat kau mengkhianatiku 5 tahun lalu dan menjebak keluarga An, apa kau pernah berpikir hari ini akan datang? Baiklah. Tunggu saja. Jangan menunggu. Hari ini, Tuan Ouyang. Kita tak punya dendam masa lalu. Tak ada permusuhan baru-baru ini. Aku sedang sial sekarang. Lepaskan aku. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Cantik sekali. Tapi hutang dewiku belum lunas. Jangan mimpi. Anran. Aku tak punya apa-apa lagi. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau memberitahuku, 5 tahun yang lalu, siapa yang memerintahkanmu untuk membakar gudang keluargaan? Siapa yang menyuruhmu menjebak keluargaan? Aku tak tahu. Mustahil. Tak perlu buang kata dengan cowok cantik ini. Hajar dia. Dia akan bicara. Benar. Tindakan lebih keras daripada kata-kata. Kukatakan. Aku tak tahu. Bahkan jika kau menghajar aku sampai mati. Aku tak tahu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Katakan padaku. Menghancurkan An. Orang yang menghancurkan keluarga Aing adalah aku akan mengejarnya. Jangan. Dia tak akan lolos.